at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah wal-hassa 'alat tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wad du'a ilal huda wad dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wala quwwata illa billah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. Sallallahu alaihi wa sallam. Al-Faqih Muqaddam Muhammad al-Alawi. Wassalamualaikum Imam Syekh Islam Al-Arsyad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Al-Habib Syafi'i. Wassalamualaikum. Kina asamin wa yasa ila ki halab bin Hasan wa ila ki Siraj bin Hasan wa ila ki Sadullah bin Hasan. Wa usulihi wa furu'ihi wa basirihi. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai belum fasalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Qala Abu Rabi' rahimahullah siru ila Allahi urjan wa makasir wa la tantadhiru as-sihha fa inna intidhara as-sihhati batalah. Qala wistawu sapa Abu Rabi' rahimah mugi-mugi melasi ing Abu Rabi' Allahu sapa Allah ing dawuh siru ilahi siru lumaku sira kabeh siru lumaku sira kabeh ilallahi maring Allah ilallahi maring Allah urjan ale pira-pira kang pincang pira-pira wong kang pincang wa makasir lan pira-pira kang pecah wa makasir lan pira-pira kang pecah wala tantadhiru lan ojo ngenteni sira kabeh wala tantadhiru lan ojo ngenteni sira kabeh asyihata ing waras wala tantadhiru lan ojo ngenteni sira kabeh asyihata ing sehat. Fa inna intidhara sihah mongko stune ngenteni sehat fa inna intidhara sihati mongko stune ngenteni sehat batalatun iku anggur-angguran kesia-sia wa qala dawu Ibnu Athaillah fil hikam dalam kitab hikam fil hikam dalam kitab hikam ing dawu ihalatuka ila akhirih maknane ihalatuka utawi ngeligeraken sira utawi ngeligeraken sira al amala ing amal ala wujudil farahi ing atase anane waktu kosong ing atase ana waktu kosong
ana kober iku min ruunatin nufusi iku saking pira-pira kumprungi pira-pira ati. Iku saking pira-pira kumprungi pira-pira ati. Iku saking pira-pira kumprungi pira-pira ati. Imam Abu Rabi pernah berkata, siru ilallahi urjan wa makasir. Berjalanlah kalian menuju Allah urjan dalam keadaan pincang atau pincang. Itu sebelahnya nggak bisa jalan satu. Wa makasir ataupun makasir dalam keadaan patah kaki, dua-duanya. Kalau urjan satu, kalau makasir itu bisa kedua-duanya. Jadi sekalipun pincang pun itu masih disuruh menuju ke Allah. Artinya disuruh ibadah. Wala tantadhiru siha, dan jangan sekali-kali kalian menunggu sehat. Nanti aja kalau saya udah sehat, saya mau ibadah. Kenapa? Fa inna intidhara siha batalah. Karena menunggu sehat itu hanya batalah, sia-sia. Artinya apa di sini? La tu'ajjil ta'at hatta tata'afa tamaman. Jangan menunda ketaatan, ini menunggu sehat secara sempurna. Jadi mau ibadah, nunggu nanti saya sehat, saya masih nunggu itu. Itu jangan. Tapi apa? Ibadahlah bil makdur, sesuai dengan kemampuan. Jangan nunggu sehat. Walau kana fika illa, sekalipun engkau mempunyai penyakit. Jadi ibadah semampunya. Kayak contohlah seperti sholat. Sholat itu selagi ada akal tidak boleh ditinggalkan. Jadi sholat itu kewajibannya, ukurannya bukan sehat. Selagi ada akal wajib sholat. Bukan selagi ada nyawa. Selagi ada, ya ada nyawa, ada akal. Bukan nyawa ukurannya. Coba orang gila, sehat, tidak wajib karena nggak ada akal. Orang sekalipun sakit masih wajib sholat. Ada urutannya. Kalau tidak mampu berdiri bisa duduk, tidak mampu duduk tidur miring. Sampai tidak mampu apapun masih wajib sholat dengan cara isyarat. Tak bisa gerak, lumpuh semua misal. Tapi masih ada akal, wajib sholat dengan cara isyarat. Sesucinya tidak ada wudu, ada tayamum. Tidak ada tayamum, tidak ada wudu, ada masih sholatnya. Namanya sholat faqidut tahurain. Orang yang tidak nemu air, tidak nemu debu, itu masih sholat. Itu dari wajibnya sholat. Jadi dari sholat ini aja bisa kita ambil contoh bahwasanya ibadah itu tidak perlu nunggu sehat. Jadi semampunya. Ini apa? Artinya sini sir ilallah wa ta'akhir. Berjalanlah kepada Allah dan jangan mengakhirkan, jangan menunggu sampai ada kesempatan. Jangan nunggu kesempatan. Dalam ibadah itu kita jangan menunggu kesempatan, tapi ciptakanlah kesempatan. Jangan menunggu waktu, tapi ciptakanlah waktu. Jadi isinya orang itu, ya saya mau belajar, mau ibadah nanti kalau punya waktu. Jangan nunggu punya waktu, tapi ciptakan waktu itu. Jangan nyari sisa-sisa, tapi harus kita sediakan. Nanti kalau ada waktu sisa, saya mau ibadah, jangan. Tapi harus sediakan waktu sendiri untuk ibadah. Sibuk kerja, sesibuk apapun, harus ada disediakan waktu untuk ibadah, untuk Allah. Kadang kita ini 24 jam. Oleh Allah diminta untuk sholat 5 waktu. Berapa menit? Paling cuma 5 menit. 5 kali 5 berapa? Cuma 25 menit. Dari 24 jam itu berapa persen? Itu pun sholatnya masih tidak khusyuk, kepikiran kemana-mana. Apa enggak kurang ajar gitu kan? Banyak yang kurang ajar. Tapi ya, memang kebanyakan gitu. Ini sholat itu ketika kita belum sholat, tidak mikir apa-apa. Baru Allahu Akbar, masuk semua kepikiran. Kepikiran pasar, kepikiran mau beli ini, mau itu. Ada saja semua. Sampai kadang orang itu, kalau kehilangan barangnya hilang. Nyarinya tidak ketemu, sholat aja. Kenapa? Kalau sholat kepikiran nanti, ingat semua nanti. Dari sangatnya menunjukkan bahwa sholat itu
Kayak apa? Tempatnya mikir-mikir. Itu salah. Jadi jangan menunggu sehat, jangan menunggu ada kesempatan untuk menghadap kepada Allah. Fakulam hasolta fi qalbik roba fi iqbal ala Allah akbil Allah mubasyarah. Setiap hati kita ini ada roba, ada keinginan untuk menghadap kepada Allah, maka lakukan segera mungkin. Pelajaran kemarin disebutkan wal yahdhar min hud ba'da hud. Jangan sampai kita ini ada besok aja, setelah besok besok lusa, besok dan selesainya. Kalau ketika hati ada roba, keinginan untuk menghadap kepada Allah, langsung seketika itu, semampunya, sekalipun sakit, semampunya. Saat tiba-tiba pengen ibadah sholat, tapi saya lagi sehat, udah lakukan dengan cara sholat duduk. Saya pengen istiqomah, tapi saya sering keluar, sholat dalam mobil. Jadi sholat dalam mobil tuh bisa, jadi sambil duduk pakai isyarah, bukan berarti sambil sujud ke tempat kaki, enggak. Hatta sopir bisa sholat sambil nyetir. Gimana? Isyarah, bukan berarti sujud ke tempat rem gas, enggak. Dia tetap megang setir. Jangan sopir, yang penumpang aja jarang sholat di mobil. Kalau udah waktunya duha bisa. Tapi dia di perjalanan, udah untuk menjaga istiqomah sholat. Hatta walaupun 2 rakaat. Malah lebih mudah. Menghadap ke mana? Ya menghadap ke arah tujuan. Bahkan di fikih jangankan kendaraan, berjalan kaki ada sholat sambil berjalan kaki. Tapi itu kan zaman dulu, perjalanannya emang jalan kaki. Sekarang kan pakai mobilnya, sholat tambah gampang, sholat di mobil. Qala Ibnu Athaillah fil Hikam. Ihalatukal a'mal ala wujudil faraw min ru'unatin nufus. Ini Imam Ibnu Athaillah di kitab Hikam. Beliau berkata, engkau menunda amal atau penundaan al-amal terhadap suatu amal kebaikan ala wujudil faraw, nunggu ada waktu kosong, nunggu waktu sempat. Itu min ru'unatin nufus, termasuk kebodohan jiwa, kebodohan hati. Bodoh kalau nunggu waktu kosong. Jadi saya mau ibadah kalau saya ada waktu kosong. Jangan nunggu waktu kosong, tapi kosongkan waktu. Jangan mencari waktu, ciptakan waktu. Jadi harus dari kita. Jangan untuk Allah dikasih waktu sisa-sisa. Tapi sisakan untuk Allah. Kita sediakan. Sesibuk apapun. Ya kalau di pondok ini masih memang tempatnya ibadah emang. Kalau di pondok masih enggak ibadah ya keterlaluan itu. Jadi ini secara umum, ini kan murid. Di sini kan membahas tentang sulukul murid. Murid ilallah. Dia ini perjalanan menuju Allah. Umum baik di pondok atau di mana saja. Lebih-lebih yang di pondok ini harusnya lebih daripada yang di luar pondok. Ini jangan menunda. Kalau menunda maka termasuk apa? Ru'unatin nufus. Sehingga soal itu fa idza farautu amiltu. Nanti bila saya udah kosong maka saya akan melakukan. Ini masuk hamakoh, kebodohan. Kenapa masuk kebodohan? Yang pertama, termasuk itharud dunya alal akhirah. Dia itu mendahulukan dunia daripada akhirat. Jadi akhiratnya nomor 2. Nanti kalau ada waktu. Walaysa hadza min sya'ni uqala'il mu'minin. Dan mendahulukan dunia ini daripada akhirat bukan masuk keadaan orang mukmin yang berakal. Kenapa? Karena khilafu ma talaba minhu ta'ala. Karena menyalahi apa yang dituntut oleh Allah. Allah berfirman, "Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu abqa." Kan mereka itu tu'thiruna, mengakhirkan. Tu'thiruna itu apa? Isar itu mengalah. Ya apa kalau isar di bab kaidah kan ada al-isar fil qurab makruhun ya. Wal isar fi ghariha mahbubun. Artinya isar itu mengalah, mendahulukan. Seperti contoh biasanya di masjid sholat. Ada saf kosong. Kita nyuruh orang, maju. Nah, itu isar, makruh itu. Kalau ada saf kosong, maju sendiri. Jadi, kecuali kalau memang tugasnya memang mengatur saf, misalkan dia mengatur dari awal sampai akhir, misalkan. Nggak apa, nyuruh orang. Tapi kalau kasusnya ini sholat, ada saf kosong, maju, jangan nyuruh orang. Kalau nyuruh orang, ini makruh. Apalagi ibadah. Yang lain.
Kalau selain ibadah, misal apa? Makanan. Sampai dulu ini mahbub sunat. Untuk ibadah, sampai dulu yang baca, misal disuruh baca kitab. Sampai dulu enggak, sampai aja dulu. Itu berarti itu makruh dalam ibadah. Mengalah dalam ibadah makruh. Mengalah atau mendahulukan. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya, mengakhirkan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu abqa. Sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kebodohannya yang kedua adalah taswifuhu bil amal ila awani far'i. Dia itu menunggu untuk melakukan amal sampai ada waktu kosong. Ini kebodohan. Jadi jangan nunggu waktu kosong. Waqat la yajidu muhla. Terkadang waktu kosong itu enggak ada. Jadi di dunia ini kita enggak mungkin nemu waktu kosong. Karena apa? Nanti ada waktu kosong, ada kesibukan dunia yang lain. Au yazdad syulu, atau akan bertambah kesibukannya. Jadi tidak ada waktu kosong sampai bisa-bisa yahtatoful maut. Kematian akan menjemput. Kenapa? Karena kematian itu enggak tahu waktunya. Enggak kayak sama HP ada baterainya 90%. Seandainya di tangan kita ada 90%, nyawa kita tinggal 30%. Itu kita bisa enak, tinggal 30% ibadah sekarang. Enggak, kita ini enggak tahu. Kapan nyawa kita diambil enggak tahu, enggak ada waktunya. Tiba-tiba mati. Banyak mati itu masih muda. Di Sidogiri ada kemarin itu meninggal waktu ngajar. Bukan di pondok tapi di suatu madrasah ranting tipe A, itu ada guru meninggal, ya bukan waktu ngajar, waktu istirahat. Jadi waktu ngajar istirahat itu katanya ada di ruang istirahat guru. Tiba-tiba meninggal waktu ngajar itu. Waktu di waktu istirahat. Insyaallah. Ada lagi orang meninggal di Pasuruan juga, meninggal ketika menyolati jenazah. Ada seorang suami istri, istrinya dulu meninggal. Suaminya menyolati istrinya. Menyolati dia meninggal juga. Suami istri meninggal dalam waktu satu hari. Istrinya meninggal, suaminya menyolati juga ikut meninggal. Jadi memang nggak tahu orang itu. Kita itu kadang sehat. Masa tahu kita nanti sore, siapa yang jamin kita nanti sore ini masih hidup? Kita nanti zuhur ini masih hidup. Tidak ada yang tahu. Makanya untuk ibadah jangan menunggu waktu kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal. Wa awwalu syai'in utawi kawitane swiji-wiji. Wa awwalu syai'in utawi kawitane swiji-wiji ya beda'u kang pertelo bihi kelawan syai'. Al muridu sapa murid fi tariqil lain dalam dalane Allah. Tashihut taubat iku benderaken taubat ila Allah maring Allah. Tashihut taubat iku benderaken taubat ila Allah maring Allah. Ta'ala halimuhu luhur sapa Allah min jami'i dzunub. Taubat saking sekabehane pira-pira dosa. Min jami'i dzunubi saking sekabehane pira-pira dosa. Wa in kana lamun ana alaihi iku ing atase murid. Wa in kana lamun ana alaihi iku ing atase murid. Syai'un apa suwi-wiji minal mazalim saking pira-pira kedzaliman. Saking pira-pira penganiayaan. Di ahadin maring wong siji. Minal khalqi saking makhluk. Fal yubadir maka becik age-ageo sapa murid. Maka becik age-ageo. Maka becik cepet-cepeto sapa al murid bi adaiha kelawan nekani madzalim. Bi adaiha kelawan nekani madzalim ila arbabiha maring pira-pira wong kang anduweni madzalim ila arbabiha maring pira-pira wong kang anduweni madzalim in amkana lamun kongang apa adaiha wa illa lan lamun ora amkan wa illa lan lamun ora fayatrubu nupriyo. Fayatrubu nupriyo sapa al murid.
Nupriya sapa al murid al ihlala ing jaluk halal. Al ihlala ing jaluk halal minhum saking arbab. Fa innal ladzi mangkostune wong takunu kang ana zimmatu apa tanggungane alladzi. Fa innal ladzi mangkostune wong takunu kang ana zimmatu apa tanggungane alladzi murtahana iku den gateaken. Murtahanatan iku den gateaken. Iku den gateaken bihukukil khalqi kelawan pira-pira hak makhluk. La yumkinu kang ora kongang hu ing alladzi as-sairu apa lumaku. La yumkinu kang ora kongang hu ing alladzi as-sairu apa lumaku ilal haqqi marang Allah kang hak. Ilal haqqi marang Allah kang hak. Fasal menjelaskan tentang taubat yang benar. Jadi fasal pertama menjelaskan tentang awal mula perjalanan seorang murid itu harus ada ba'its. Sekarang yang kedua harus apa? Taubat. Taubat yang benar. Kenapa? Taubat itu ibarat membersihkan. Ibadah itu ibarat menghiasi. Kira-kira kalau kita berhias tanpa dibersihkan dulu bagus apa enggak? Kita belum mandi, belum apa-apa, tapi langsung pakai hiasan. Tubuh kita kotor, bau, bagus ya enggak? Yang bagus gimana? Dibersihkan dulu, mandi dulu. Setelah bersih baru kita dihiasi. Sama kayak gitu. Jadi taubat dulu, bersihkan dulu dosa, baru dihiasi dengan ibadah. Wa awalu syai'in yabda'u bil murid fi tariqillah. Awal mula yang tampak bagi murid untuk jalan menuju Allah adalah tashihut taubah. Melakukan taubat yang benar, taubat yang sahih. Min jami'i dzunub, taubat ila Allah, taubat kepada Allah dari segala dosa. Kita setiap hari tidak mungkin lepas dari dosa. Wa in kana 'alaihi syai'un minal madhalim li ahadin minal khalqi falyubadir bi adaiha ila arbabiya in amkan. Apabila bagi murid itu mempunyai kezaliman, pernah zalim pada seorang dari makhluk Allah, kepada manusia, maka hendaknya dia bersegera untuk menyelesaikannya, untuk menunaikannya. In amkan apabila mungkin. Wa illa bila enggak mungkin fatrubul ihlal minhum, hendaknya dia meminta kehalalan dari pemiliknya. Jadi misal kita punya tanggungan, hutang piutang. Kalau masih mungkin ya harus dibayar. Kalau nggak mungkin saya mau bayar tapi nggak punya uang, minta kehalalannya. Saya minta halal, saya dulu pernah punya hutang sekian. Ya, harus minta halalnya. Biasanya kadang ada di pondok itu, di pondoknya kadang sering ngambil beli-beli itu, ambil makanan, habis 5 nanti bayarnya habis apa? Habis 3, dia korupsi 2, dia tidak bayar 2. Akhirnya ketika mau boyong, dia karena banyak tanggungan atau karena nggak bisa dihitung minta halalnya kepada si penjual. Salah, tapi lebih salah lagi kalau nggak minta halalnya. Maksudnya apa? Kalau yang sengaja dari awal nanti kalau mau boyong saya minta halalnya aja, salah. Tapi kalau nggak ada kesengajaan, yang harus minta halalnya. Di pondok saya sering gosap sandalnya si fulan, misal. Saya dulu sengaja gosap sandalnya dia, kalau sandalnya bagus misal. Saya gosap pakaiannya. Ketika mau boyong, minta halalnya. Tapi bukan berarti sekarang, nanti aja kalau mau boyong saya minta halalnya. Ya tidak boleh. Jadi harus minta halalnya. Fa innal ladzi takunu dhimmatu murtahanah. Karena orang yang tanggungannya terikat dengan hak-hak makhluk, la yumkinu sayyil haq. Dia itu tidak mungkin bisa berjalan menuju Allah. Dia itu murtahana, apa murtahana? Digadaikan, tertahan. Memang paling sulit itu hakul adami. Makanya kalau ada orang meninggal, biasanya pasti tak luput
akan dimintakan kepada hadirin yang ada tanggungan, hutang piutang, segera menghubungi keluarga. Betul kan? Kenapa? Karena kalau tanggungan hutang itu tidak bisa minta maaf kepada Allah. Ya Allah, yang kamu salahnya bukan kepada saya, kepada makhlukku. Maka minta ampun kepada makhlukku. Kepada makhluknya Allah. Kecuali kalau memang tidak ada lagi, dia punya tanggungan pada si fulan, tapi dia misal di pondok sama-sama boyong, baru ingat dapat 30 tahun, ingat saya dulu pernah hutang kok nggak bayar, dicari-cari berusaha nggak ada, gimana? Baru taubat kepada Allah. Taubatnya gimana? Mintakan ampunan kepada orang yang ia dolimi, orang yang pernah hibah, kita hibah ke seorang, kita harus minta halalnya ke orang itu. Saya pernah hibah sampean, pernah ngerasani sampean, pernah gosip sampean, minta maaf ya, minta halalnya ya. Itu harus. Kalau memang udah enggak ketemu, gimana caranya kita taubat dari hibah itu? Hibah itu kan juga ada hakul adami juga. Ya, kita bacakan Fatihah kepada orang yang kita hibahi, bacakan mintakan ampunan. Kenapa? Nanti di akhirat orang yang hibah itu bisa ambil pahala kita. Tapi kalau orang yang kita dolimi, orang hibah misal, itu pahalanya udah banyak, akhirnya dia nggak butuh pahala lagi. Akhirnya pahala kita nggak mungkin diambil. Makanya kalau kita pernah dolim ke orang, kita nggak bisa menuntut minta maaf, nggak bisa karena nggak ketemu, atau punya hutang nggak bisa untuk bayari dan lainnya. Udah kita bacakan Fatihah kepada orang yang kita dolimi, kita mintakan ampunan untuk dia. Supaya apa? Supaya dia nanti tidak nuntut kepada kita. Wa syartu sihhati taubati utawi syarat sae taubat sidkun nadami iku temene getun. Iku bendere getun itu menyesal. Getun ala dzunubi ngatasi pira-pira dosa. Ing ngatasi pira-pira dosa ma'asihatil azmi ndam serta sae nejo. Ndam serta sae nejo ala tarkil audi ing ngatasi ninggal bali. Ilaiha maring dunub ngatasi ninggal bali ilaiha maring dunub muddatal umri dalam saklawase umur wa man ta sapane wong taubat iku taubat sapa man ang syai'in saking suci-wici minadunubi saking pira-pira dosa wa huwa taiman musirrun iku wong kang netepi alai ngatasi syai' atau dunub. Wa wa daiman musirun iku wong kang netepi alai ngase dunub au azim utawa kang nejo al audi ing atase bali ilaihi maring dunub. Fala taubata mongko ora taubat iku wujud lahu kadhe man. Waliyakulan becik ana al muridu sapa murid. Waliyakulan becik ana al muridu sapa murid ala dawami ngatasé sak lawase. Ala dawami ngatasé sak lawase fi yatin dalam katok. Waliyakulan becik ana al muridu adam iku fi yatin iku ing dalam katok. Minal idrofi saking ngaku bitaksiri lan pepeko bitaksiri lawan pepeko alal qiyami ngatasé jumenengaken bima kelawan barang yajibu kang wajib apa ma anil qiyami saking jumenengaken bima kelawan barang yajibu kang wajib apa ma alaihi ngatasé murid min haqqi rabbi saking hake pangerane murid saking hake pangerane al murid wa mata hazina dan kapan-kapan susah sapa murid ala taksiri ngatasé pepekone murid ing ngatasé pepekone murid wangka saulan pecah kalbu apa atine murid wangka saulan pecah kalbu apa atine murid min ajli saking arai taksirihi fal ya mongko becik werwa sapa al murid mongko becik werwa sapa murid anallahu istune Allah indah iku dalam sandinge murid idkrana yaqulu dawuh sapa Allah Subhanahu wa taala ing dawuh ana ilahli ana utawi ingsun
Indal mungkasir iku indam sandingi wong kang pecah. Kulubum apa pira-pira atine al mungkasir min ajli kono alai ingsun. Ana utawi ingsun indal mungkasir iku indam sandingi wong kang pecah. Kulubum apa atine al mungkasir min ajli kono alai ingsun. Yang sekarang syarat sahnya taubat. Taubat gimana? Di sini kan pasal ini menjelaskan tentang tashihut taubat, membenarkan taubat atau taubat yang benar. Yang pertama syarat sahnya taubat adalah sidqun nadam ala dzunub. Harus ada penyesalan yang benar-benar ala dzunub atas dosa yang dilakukan. Jadi harus nyesal. Kalau bis maksiat harus ada penyesalan. Ma'asihatil azmi. Yang kedua harus ada azam. Azam itu kemauan atau apa? Iya, kemauan atau berniat. Ala tarkil audi ilaiha muddadal umur, untuk tidak mengulangi dosanya tadi sepanjang hidup. Jadi pertama harus menyesal dulu. Ya, orang habis melakukan dosa, membunuh, naudzubillah, maka dia menyesal setelah membunuh. Kemudian dia janji untuk tidak membunuh lagi. Begitu juga maksiat yang lain. Dia pertama harus menyesal, yang kedua harus janji pada diri sendiri. Azam, saya nggak akan melakukan lagi, nggak akan mengulangi. Itu taubat yang benar. Kalau nggak ada satu dari dua syarat ini, maka tidak ada taubat. Wa man taba an syai'in minadz dzunub, barang siapa yang taubat atas dosa, wa huwa musyirrun alaihi, dia itu tetap melakukan dosa itu. Jadi dia taubat, saya taubat dari WhatsApp. Kemudian hari yang sama dia tetap WhatsApp lagi. Au azimun al-audilai, atau dia tidak musyir, tidak melakukan dosa itu, tapi ada azam, ada kemauan nanti mau dosa lagi. Fala taubatalahu, maka dia itu tidak ada taubat. Artinya taubatnya enggak sah, percuma taubat. Sama kayak pengen sholat, tapi najis, apa sah? Yang enggak sah. Kenapa? Karena saat sahnya sholat harus suci. Sama. Amin taubat, astagfirullah, innahu kana ghafara. Tapi di hatinya masih ada keinginan untuk melakukan dosa. Misal, ketika pulangan melakukan dosa, akhirnya kembali ke pondok. Saya taubat, saya nggak akan melakukan lagi selama saya di pondok. Di hatinya. Berarti ketika pulang nanti saya maksiat lagi. Nah, ini berarti di hatinya ada azam. Saya tidak akan maksiat selagi di pondok. Berarti dia itu taubatnya nggak benar. Dia itu berarti taubat selagi apa? Karena nggak ada kesempatan. Saya nggak akan HP-an. Kalau saya HP-an nanti banyak maksiatnya. Tapi dia ngomong gitu ketika di pondok. Karena emang nggak ada kesempatan. Nanti kalau saya di pondok, kalau saya pulang, ya saya akan ngulangi lagi maksiatnya. Saya akan misal pacaran lagi. Saya ingin ketemuan sama lawan jenis ajnabi misal. Naudzubillah. Maka dia nggak sah taubatnya karena nggak memenuhi syarat. Taubat di pondok taubat, tapi ketika pulangan, tahu sebelum pulangan ada niatan, nanti saya pulangan mau ke sini, tujuannya maksiat. Maka di sini fala taubatalahu. Wal yakun al murid ala dawam fi ghayatin minal i'tiraf bit taksir anil qiyam bima yajibu alaihi min haqqi rabbi. Maka hendaknya seorang murid ini alat dawam, harus senantiasa taubat, harus selalu taubat, harus memperbarui taubat. Fi ghayatin minal i'tiraf, taubat ghayat i'tiraf. Yani dia itu ada dalam puncak pengakuan, ngaku bitaksir atas kelalaiannya, kecerobohannya, kelengahannya, anil qiyam bima yajibu alaihi min haqqi rabbi. Dia itu lalai untuk melakukan kewajiban hak-hak Allah. Ya Allah, saya taubat karena saya ada taubat itu taubat dari maksiat, ada taubat dari taksir minal ini. Anil qiyam bima yajib. Dia enggak punya maksiat, makanya kayak orang arifin billah waliullah itu tetap taubat tiap hari. Tetap istighfar. Kenapa? Mereka itu bukan taubat dari dosa, tapi taubat menyesali kewajiban yang lalai. Kita di pondok mungkin alhamdulillah mungkin agak dijauhkan dari maksiat. Tetap taubat. Tahu apa?
Oh saya jamaah biasanya sholat kadang nggak jamaah. Ditaubati. Oh saya jamaah nggak sempurna, cuma 3 rakaat. Yang maksudnya 4 masbuk. Ditaubati. Jadi taksir. Baik taksir dari kewajiban atau dari yang sunnah-sunnah yang lainnya. Wa mata hazina ala taksir wa ankasara qalbu, dan ketika seorang murid itu susah, sedih ala taksir atas kelalaiannya, lalai melakukan kewajiban Allah, wa ankasara qalbu, dan hatinya dia itu patah hati. Jadi patah hati itu bukan cuma patah hati kepada kekasih ya. Patah hati itu juga patah hati kepada sang kekasih yang ilahi. Jadi patah hati karena saya enggak melakukan kewajiban. Yaitu sedih hatinya karena dia lalai untuk melakukan kewajiban Allah. Sampai dia patah hati. Min ajlihi, karena kecerobohan tadi. Falya'lam annallahu indahu. Maka ketahuilah sesungguhnya Allah itu bersamanya. Idyaku subhanahu, Allah berfirman, ana indal munkasir qulubu min ajli. Aku bersama orang yang patah hatinya atau yang sedih hatinya min ajli karenaku. Jadi patah hati bukan karena perempuan ya. Atau perempuan patah hati bukan karena laki-laki, tapi patah hatinya karena Allah. Karena enggak melaksanakan kewajiban Allah. Jadi dia menyesal enggak melakukan kewajiban Allah. Yang orang yang taubat yang benar-benar itu sampai nangis, sampai keluar air mata. Kalau kita enggak bisa nangis, ya udah pura-pura nangis. Makanya seperti dalam Atibian itu ketika baca Quran atau ketika ya bermunajat itu diusahakan untuk menangis kan. Ada kan ya. Kalau dia nggak bisa menangis, falyatabaka. Harus memaksakan untuk nangis atau pura-pura nangis. Terus setelah pura-pura nangis, dia harus menangisi apa yang ia pura-pura tadi. Jadi, pura-pura nangis sudah taubat kepada Allah. Kemudian dia tangisi, kok kenapa saya kok pura-pura nangis ya? Jadi, nangis kalau nggak bisa nangis, pura-pura nangis dan harus menangisi apa yang ia pura-pura itu tadi. Falyatabaka. Wa 'alal murid ayyah tariza min aswari dzunub fadlan an akbariha wa 'al murid lain ku ing atase murid ayyah tariza utawi ento ngreksa sapa murid min aswari dzunubi saking luwe cilike pira-pira dosa. Min aswari dzunubi saking luwe cilike pira-pira dosa fadlan apa maneh an akbariha saking gede-gedene dzunub. Asyadda kelawan luwe banget. Asyadda kelawan luwih banget min ihtirazi saking ngreksone murid min tanawulil summi saking merkoleh racun alqatili kang bisa mateni. Asyadda kelawan luwih banget min ihtirazi saking ngreksone murid min tanawulil summi saking merkoleh racun alqatili kang bisa mateni. Wa takun lan ana khofu apa wedine murid. Watakunan ana khofu apa wedine murid lawir takabalamun nglakoni sapa murid syai'an ing suwiji-wiji minha saking dzunub wa yakunal ana khofu apa wedine murid lawir takabalamun nglakoni sapa murid syai'an ing suwiji-wiji minha saking dzunub a'dhama iku luwih agung min khofi tinimbang wedine murid lau akala lamun mangan sapa murid asuma ing racun. Wadzalika utai mengkono wa yakunu khaufuhu ila akhirih. Wa yakunu khaufu iku li annal ma'asi iku kana setuhune pira-pira maksiat. Iku setuhune pira-pira maksiat tak malu iku agawe apa al ma'asi. Iku agawe apa al ma'asi fil qulubi dalam pira-pira ati amara summi kelawan koyok agawene racun fil ajsamin dalam pira-pira jisim dalam pira-pira awak wal qalbu tawi ati azzu iku le mulya alal mukmin ing atase wong mukmin min jismi tinimbang jisime mukmin tinimbang badane mukmin bal balik rasumal murid utawi pokoke modale murid iku hifdzu qalbi ngreksa atine murid. Hifdzu qalbi iku ngreksa atine murid wa imaratuhu lan ngerameaken qalbu.
Wa imaratulan ngerameaken qalbuhu wal jismu tawi jisim. Waradon iku tujuan lil afati maring lil afati kaduwe pira-pira pancabaya. Kaduwe pira-pira pancabaya wa amalan saking barang qaribin. Wa amma qaribilan saking mangsa kang parek. Wa amma saking mangsa qaribin kang parek. Yutlafu den rusak apa jisim. Yutlafu den rusak apa jisim bil mauti lawan mati walaisalan ora ana. Walaisalan ora ana fi diabi dalam ilangi jisim. Walaisalan ora ana fi diabi dalam ilangi jisim. Illa mufaraqatud dunya angin apa misai dunya. Angin apa misai dunya annakidati kang kiti kang setiti annahidati kang serat annakidati kang seketi annahidati kang serat wa amal qalbu anapun utawi ati intalifai kula mun rusak apa qalb intalifai kula mun rusak apa qalb faqat talifat maka teman-teman rusak al akhiratu apa akhirat faqat talifat maka teman-teman rusak al akhiratu apa akhirat fa innahu mangka stune kelakuan la yanju iku ora selamat la yanju iku ora selamat min sakhatillah saking bendune Allah saking bendune Allah wa yafuzu lan bejo biridwani kelawan ridhoi Allah wa yafuzu lan bejo biridwani kelawan ridhoi Allah wa thawabihi lan ganjarane Allah illa angin man sapa wong illa man angin sapa wong ata kang nekani sapa man Allah ing Allah ata kang nekani sapa man Allah ing Allah bigalbin kelawan ati salimin kang selamat bigalbin kelawan ati salimin kang selamat wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.